Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aprilia dari jurusan S1 Keperawatan dengan NIM 201711058. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biologi sel. Nah, di samping kita ada gambar sel, yaitu struktural sel. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian sel. Pengertian sel dibagi menjadi dua, ada yang secara struktural dan ada yang secara fungsional. Secara struktural, sel merupakan unit yang paling terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan secara struktural, sel memiliki kemampuan untuk melakukan proses kehidupan. Contohnya seperti perombakan, sintesis, dan respirasi. Di sini ada sel eukariotik. Di sel eukariotik ini nomor 1 itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Di sitoplasma juga terjadi perombakan dan penyusunan zat-zat dari hasil-hasil reaksi kimia. Yang nomor 2 itu ada nukleus. Nukleus itu tempat pengendali semua aktivitas sel. Di nukleus juga bisa memuat dan menyimpan data DNA dan genetika. Di nomor 3 itu ada ribosom. Ribosom itu tersusun dari RNA dan protein. Ribosom juga berperan sebagai menyintesis protein. Yang keempat itu ada membran plasma. Membran plasma itu sebagai batas antara lingkungan luar dengan di dalam sel. Membran plasma juga berperan sebagai mempertahankan isi sel. Yang nomor 5 itu ada membran nukleus. Membran nukleus itu berperan sebagai memisahkan nukleoplasma dengan sitoplasma. Nah, teman-teman, di sini ada struktur sel. Saya akan menjelaskan satu-satu dan berikut dengan peran-perannya. Di nomor 1 itu ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pemisah materi-materi di luar sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu berperan sebagai memodifikasi protein menjadi enzim-enzim tertentu. Yang di nomor 3 ada nukleus. Nukleus merupakan lapisan tengah yang menjadi pengendali keseluruhan proses di dalam sel. Yang nomor 4 itu ada ribosom. Ribosom itu biasanya bergerombolan di tempat yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ribosom berperan dalam pembuatan protein menggunakan informasi DNA. Di nomor 5 itu ada lisosom. Lisosom itu mengandung enzim sistem pencernaan. Lisosom berperan sebagai memecahkan senyawa-senyawa dan enzim-enzim tersebut. Nah, di nomor 6 ada mitokondria. Mitokondria ini bagian sel yang paling penting karena di mitokondria ada proses respirasi sel. Dan di mitokondria juga ada proses glikolisis yang menghasilkan energi untuk dipakai oleh sel. Nah, di nomor 7 ada badan Golgi. Badan Golgi ini berperan sebagai mengubah yang tadinya enzim aktif, yang tadinya enzim tidak aktif menjadi teman-teman. Kenapa di sini ada gambar lisosom dengan dua peranan yang berbeda. Di gambar A, di sini lisosom sedang mencerna makanan di dalam nukleus. Nah, kenapa kita bisa lihat di sini ada noda-noda hitam? Itu karena hasil reaksi dengan salah satu produk yang ia cerna. Nah, di B, di sini lisosom sedang mencerna dua organel yang bersamaan. Di sini ada beberapa struktur sel. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma ini membatasi sel dengan lingkungan luar. Dia juga bersifat semi-permeable, dan membran plasma ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran dan pemasukan zat ke dalam atau keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transfer aktif. Nah, yang kedua di sini ada dinding sel. Dinding sel ini sebagai pelindung dan pengatur tetap dalam bentuk, dan dia juga ada pori-pori yang berfungsi sebagai keluar masuknya molekul-molekul. Nah, teman-teman, di sini ada dua struktur sel. Yang pertama ini adalah di tempat tertentu.
Membran plasma menekuk ke dalam organel yang bisa disebut dengan mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua ada sitoplasma yang tersusun dari air, protein, lemak, dan mineral dan enzim-enzim untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk membantu proses metabolisme sel. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelahan mitoksis. Pembelahan mitoksis ini terjadi di sel tubuh dan pembelahan mitoksis ini menghasilkan sel yang sama dengan induknya. Yang pertama, ada proses pertama yaitu interfase. Interfase adalah proses persiapan untuk pembelahan. Yang kedua, ada profase. Profase di sini kromosom sudah mulai menebal dan membran inti sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga, ada prometafase. Prometafase ini selaput nukleus sudah mulai terfragmentasi. Yang ketiga, ada metafase. Metafase di sini kromosom sudah menempatkan kepada pembelahan. Yang kelima, di sini ada anafase. Anafase di sini kromosom sudah berjalan ke arah kutub pembelahan. Yang terakhir ada telofase. Di sini membran inti membentuk kembali dan menjadi dua sel. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi di sel kelamin dan menghasilkan gamet 4 gamet yang haploid. Yang proses pertama ada interfase. Interfase ini adalah persiapan untuk pembelahan. Yang kedua ada profase 1. Profase 1 ini membran inti mulai rusak dan kromosom mulai menebal. Metafase 1 ini kromosom sudah mulai di bidang ekuator, berjejer di bidang ekuator. Yang keempat ada anafase 1. Anafase 1 ini kromosom ditarik oleh tali gelondong dan tidak terjadi proses sentromer. Setelah fase 1 terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Pada fase 2 kromosom mulai menebal lagi dan mulai mengganda, memendek juga. Di metafase 2 itu kromosom mulai berjejer di bidang ekuator. Anafase 2 kromosom mulai ditarik lagi dengan benang gelondong dan terjadi proses sentromer. Di dalam fase 2, kromosom mulai membelah lagi menjadi 4 sel gamet. Nah, teman-teman, sekian dari saya penjelasan praktikum biologi sel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.